Pemirsa Komisi 10 DPR RI menghimbau perguruan tinggi negeri untuk bisa menetapkan UKT sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswanya. Lalu bagaimana formulasi yang tepat agar biaya kuliah tidak memberatkan mahasiswa, namun operasional kampus pun tetap bisa berjalan sehat. Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Selamat sore Prof. Cecep. Selamat sore Mbak Vera, sehat selalu. Baik, salam sehat selalu. Prof. Cecep, dari pengamatan Anda atas kenaikan biaya UKT yang diprotes banyak pihak, apakah Anda melihat memang ada urgensinya biaya UKT itu untuk dinaikkan? Misal karena ada variabel peningkatan kualitas dan juga mutu pendidikannya, atau justru sebaliknya, tidak ada peningkatan mutu sehingga harusnya ya tidak ada urgensi untuk dinaikkan? Ya tentu kalimat atau kata pertama kita harus mengucapkan prihatin ya. Beberapa perguruan tinggi mahasiswanya demo gitu, kemudian juga belum menemukan titik temu. Persoalan utama sebetulnya Mbak Vera ya, hemat saya karena memang alokasi anggaran dari pemerintah untuk perguruan tinggi negeri semakin mengecil. Jadi skema bahwa anggaran pendidikan 20% sebanyak 665 triliun, tapi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi itu hanya 98,9 triliunan. Artinya tidak akan cukup sebetulnya untuk menghandle biaya operasional perguruan tinggi negeri ya. Apalagi kalau kita bicara perguruan tinggi swasta. Di perguruan tinggi negeri yang ada di Kementerian Pendidikan saja kurang lebih 200-an. Ditambah kalau seluruh perguruan tinggi negeri swasta ya, itu sekitar 4.500. Dan hitungan 98% ini, 98,9 triliun ini juga artinya sekitar hanya 15% dari anggaran pendidikan kita yang konon katanya 20% dari 665 triliun itu. Jadi memang ini masih sedikit. Apalagi kalau dibandingkan ya biaya untuk kementerian. Sorry, tadi 98,9 itu untuk kementerian. Untuk pendidikan tinggi sendiri hanya 38,5. Ya itu berat sekali. Jadi 98,9 triliun itu untuk seluruh ya, biaya Kementerian Pendidikan. Sementara untuk pendidikan tinggi hanya 38,5. Ini data yang ada di kami ya, di rincian anggaran pendidikan tahun 2024 di APBN. Jadi kecil sekali. Ya, jadi sekitar tadi saya katakan untuk biaya pendidikan tinggi itu kalau dibandingkan dengan biaya pendidikannya hanya 15%, tapi kalau dibandingkan lagi ya dengan APBN itu dihitung hanya 3%. 3% untuk pendidikan tinggi. Jadi berat sekali ya. Akhirnya rektor itu sebenarnya mungkin ya tidak mau menaikkan UKT. Ya, tapi terpaksa bagaimana lagi kalau bantuan pemerintahnya kecil, ya UKT dinaikkan. Walaupun sebenarnya masih ada cara lain, yaitu perguruan tinggi harusnya sih memang kreatif ya. Membuka ruang-ruang kreativitas, inovasi, menjual apa yang saya sering sebut dengan intelektual kapitalnya ya, dan kerjasama-kerjasama yang intens dengan berbagai pihak luar, baik pemerintah maupun perguruan tinggi dan industri ya. Cuma sayangnya kan perguruan tinggi yang bisa mengakses seperti itu dan mengkapitalisasi seperti itu masih bisa dihitung oleh jari. Masih bisa dihitung oleh jari ya. Nah, selebihnya perguruan tinggi negeri itu ya bagaimana lagi ya kalau itu belum bisa dioptimalkan akhirnya menaikkan UKT. Tapi ada yang menarik ya yang saya saksikan kemarin pernyataan Mendikbud ya, Pak Nadiem, bahwa yang naik itu seharusnya adalah mahasiswa baru, bukan mahasiswa lama. Jadi mahasiswa lama nggak ada kenaikan. Jadi Ya. peraturan rektor di berbagai perguruan tinggi yang menaikkan UKT mahasiswa lama harus dikoreksi. Nah, untuk mahasiswa baru apakah perlu naik atau tidak? Ini juga jadi catatan. Bagi masyarakat yang mampu, yang menengah ke atas, boleh naik, tapi itu pun dengan catatan proporsional. Ya, tidak jor-joran, tidak ratusan persen naiknya. Kemudian bagi masyarakatnya rentan, sebaiknya UKT-nya ya dibebaskan UKT dan dapat beasiswa sampai lulus. Nah, itu skema itu harus dibuat bagaimana agar perguruan tinggi juga menaikkan kreativitasnya, ya bukan hanya menaikkan UKT-nya. Gitu Mbak Vera.
Oke, Prof. Cecep, kalau kita mengingat pernyataan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa biaya UKT itu sesuai dengan penerapan sistem tarif berjenjang. Artinya yang mampu ya akan diminta bayar lebih mahal gitu dan yang tidak mampu bayarnya lebih sedikit. Namun pada praktiknya yang kita lihat yang tidak mampu justru mendapatkan kenaikan biaya UKT juga. Nah, siapa yang harusnya bertanggung jawab atas tidak adilnya penerapan sistem tarif berjenjang ini? Apakah hanya murni perguruan tingginya saja yang harusnya bertanggung jawab atas hal ini? Ya, semestinya itu ada pengawasan ya dari kementerian. Jadi, tapi sebelum itu proses di perguruan tingginya Mbak Vera ya. Ketika verifikasi ya UKT itu harusnya betul-betul bahwa tim petugas di perguruan tinggi itu mengecek. Karena bukan hanya unsur dari pendapatan orang tua atau gaji ya. Ada unsur misalnya tanggungan orang tua ya. Terus apakah yang bersangkutan tuh orang tuanya punya rumah, rumahnya milik sendiri atau bukan, dan banyak indikator di situ. Nah, indikator itu nanti ya akan akumulatif menentukan golongan mana ya atau tingkatan mana seseorang itu mendapatkan UKT, apa golongan satu, 2 dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa diverifikasi dengan baik dan benar, memang itu bisa menerapkan setidaknya proporsional dan adil. Tapi umumnya kadang-kadang data ini ya tidak sinkron, sehingga saya sarankan sebaiknya tim ini diperluas, diperbanyak, itu kemudian melakukan juga namanya verifikasi ke lapangan. Kalau mahasiswa yang diverifikasi itu meragukan misalnya datanya, maka diverifikasi ke lapangan. Seperti apa keadaannya? Itu sebenarnya sudah ada ya di dalam panduan bagaimana UKT dilakukan. Tapi lagi-lagi seringkali jadi masalah di lapangan karena kurang kecermatan ya. Juga kurang kontrol dari kementerian. Harusnya irjen ya, para irjen itu masuk ke perguruan tinggi, bagaimana ngecek proses UKT, termasuk juga penentuan UKT. Seringkali perguruan tinggi yang tadi gaduh ya mahasiswanya itu seringkali karena tidak dilakukan dialog ya ketika penentuan UKT-nya antara pihak rektorat misalnya dengan para mahasiswa dan juga kurang melibatkan senat atau senat akademiknya. Kalau tiga unsur ini dilakukan, saya kira ya nanti bisa ada rasionalisasi. Mengapa misalnya ini harus penyesuaian, yang ini tidak perlu ya, dan berapa sih harus ada penyesuaian itu. Jadi bahasa penyesuaian itu bukan hanya naik harusnya ya. Perguruan tinggi itu kalau bicara penyesuaian juga harus ada UKT yang turun. Itu namanya penyesuaian. Tapi kalau naik semua bukan penyesuaian namanya ya. Ya kenaikan gitu. Jangan pakai istilah penyesuaian kalau begitu. Oleh karenanya sekarang saatnya ya kementerian memastikan bahwa satu, kelompok-kelompok rentan tidak ada yang terbebani oleh UKT. Kalau bisa dibebaskan UKT dapat beasiswa. Yang keduanya ya harus melakukan yang lebih makro yaitu bagaimana realokasi anggaran pendidikan ini. Jadi jangan sampai Kementerian Pendidikan yang mestinya mendapatkan 20% ya pendidikan dari APBN nyatanya hanya 89,9 triliun ya. Jadi 98,9 triliun itu menurut saya itu angka yang masih harus ditingkatkan untuk Kementerian Pendidikan ya. Apalagi untuk pendidikan tinggi tadi saya katakan berapa 38,5 triliun. Sangat sedikit. Oke, kemampuan anggaran pemerintahnya memang harus dinaikkan kalau tadi Prof. Cecep katakan begitu ya, karena porsinya masih kecil untuk bisa mengcover semua. Tapi mengingat kalau memang anggaran ini belum juga bisa dinaikkan, apakah misalnya wacana seperti student loan yang harusnya dipercepat bisa menjadi salah satu solusi dalam hal ini? Saya beri catatan dulu ya, sebetulnya kalau 20%-nya nggak perlu dulu dinaikkan, Pak. Tapi realokasi anggaran dari 20% yang jumlahnya 665 triliun ya untuk Kementerian Pendidikan itu harusnya ya jangan 98,9 triliun, harusnya lebih dari itu. Jadi bukan 20% dari APBN-nya, jadi tidak mengganggu APBN, tapi realokasi anggaran peruntukannya. Sebab kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Agama ya 62 triliun dan kementerian-kementerian lain juga dapat dari dana pendidikan ini. Nah, itu yang harus di-arrange kembali sehingga ada lebih berdimensi proporsional dan keadilan termasuk bagi Kementerian Pendidikan. Nah, soal student loan, saya kira begini ya. Untuk kelompok rentan jangan pakai student loan.
solusinya adalah pembebasan UKT sekaligus juga beasiswa. Tapi bagi kelompok-kelompok tertentu ya, yang kebetulan misalnya masih orang tuanya sebenarnya mampu, tetapi saat itu masih ada kendala. Nah, boleh student loan, tapi itu tidak boleh ada bunga. Ya, dan bisa dibayar nanti ketika dia sudah lulus, sudah kerja. Ya, dibuat aturan yang bisa win-win solution lah. Ya, Baik. kepada yang bersangkutan tidak membebani, kepada pemerintah melalui student loan-nya juga dana itu bisa bergulir gitu. Baik, kita harapkan semoga ada solusi yang terbaik begitu ya untuk mengatasi dari biaya UKT bagi mahasiswa. Terima kasih Prof. Cecep sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.